Nanti akan saya sisip pertama di sini teman-teman. Pertama sisip di sini ya, seperti ini. Kemudian menghasilkan ini. Kemudian kita sisip di sini, ya, seperti ini, menghasilkan ini. Dan kita sisip di sini. Ini sebagai cabang ketiga, menghasilkan ini. Ini hanya sebagai ilustrasi. Kemudian kita sisip di sini, ya. Nanti akan saya sisip di sini seperti ini. Kemudian di backnya, di belakang, di background ini juga nanti saya akan program di sini yang menumbuhkan cabang baru sebagai cabang pokok yang menuju top. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah, tumbang juga akhirnya. Belakang pertandingan Ini tampak depan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bidan Bonsai, channel belajar bonsai tingkat dasar. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak mengalami kekurangan satu apapun. Yang baru pertama kali melihat channel ini, kami mohon kiranya berkenan untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini tetap produktif dan menghasilkan video-video terbaru. Oke teman-teman, saya masih akan mereview bahan wahong yang saya dongkel kemarin ya. Ini saya sudah press bagian kaki-kakinya ya, sudah sangat ceper ya, sudah press. Jadi nanti akan mudah menyesuaikan tempat barunya atau pot. Jadi ini adalah hasil akhir setelah saya press. Kemudian ini sudah saya kurangi juga, saya potong ya, saya potong. Dan proyeksinya adalah ini adalah cabang pertama, di cabang kedua nanti akan saya sisip di sini ya. Kemudian ketiga, keempat, di sini ada background. Jadi untuk ketinggiannya dari akar ya, dari akar ya kita ukur dari sini karena ini dari media tanam di sini ya, 55. Jadi ini ketinggian 55 cm. Kemudian lingkar bawah, lingkar pogelnya seratus dua, masih besaran perut saya ya. Kemudian lingkar atasnya 89 teman-teman. Dan ini kondisinya. Dan ada beberapa pertanyaan dari teman ya, apa sih keuntungannya mendongkel atau mengambil bahan bonsai dari alam? Menurut saya untuk bahan dongkel dari alam kita sudah mendapatkan bahan yang setengah jadi ya, setengah jadi. Sebagaimana contoh ya, kita flashback dulu ya ke belakang. Ini adalah bahan bonsai stek ya, stek. Nah pada saat di stek dia masih mempunyai 0 akar ya. Tentu karena 0 akar maka minus gerak dasar, dia masih utuh ya. Kemudian setelah kita semai, kita tanam di media, kemudian tumbuh akar ya. Nah dari mulai semai sampai tumbuh akar itu memerlukan waktu cukup lama ya, bisa jadi 1 bulan. Nah setelah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan kita baru melangkah ke selanjutnya, yaitu program akar. Akarnya kita tata ya, kita rapikan, seterusnya seperti itu. Nah kalau untuk yang dari alam ini otomatis kita sudah mendapatkan bahan yang setengah jadi. Contoh ya,
gaya ini adalah gaya formal bisa untuk informal bisa nantinya ya. Jadi lekukan ini ya dengan penampang akar seperti ini adalah karunia yang kita dapatkan dari alam. Dan alam menyediakan. Beda dengan yang tadi ya. Kita tanam dulu, kemudian kita tata akarnya dan seterusnya. Nah, ini sudah posisi seperti ini kita dapat. Satu keuntungan kita mendapatkan porsi akar yang sudah sangat bagus ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sangat bagus. Seperti ini. Ini namanya karunia alam yang kita dapatkan dengan pola mendongkel ya. Kemudian besarannya ya. Kalau kita lihat dari besarannya ya, tentu ya ini sebagai contoh ya. Kalau kita menggunakan stek pucuk seperti ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dari mulai programan awal sampai menghasilkan bahan programan setengah jadi. Saya ada contoh. Ini adalah contoh dari stek pucuk ya. Stek pucuk ya. Stek pucuk yang sudah diprogram beberapa kali. Yang pertama adalah penataan akar, kemudian press ya atau pemotongan pucuknya menghasilkan cabang kedua. Ini cabang pertama, ini sudah saya press, ini cabang kedua, dan ini masih batang pokok. Ini kurang lebih berumur sekitar hampir 1 tahun. Ini sebesar begini, ini menghasilkan, ini cukup lama waktunya. Nah, dengan pola seperti ini, kita dongkel dari alam, kita sudah mendapatkan porsi batang yang sudah lengkap ya. Gerak dasarnya sudah ada, kemudian postur dari bogelnya sudah ada, kemudian ketinggiannya pun kita bisa arahkan, kita bisa atur. Ya. Karena nantinya ini akan saya sisip teman-teman ya, saya sisip. Saya sisip menggunakan bahan stek ya, bahan sisip. Nah, seperti ini. Nanti akan saya sisip pertama di sini teman-teman. Pertama sisip di sini ya. Seperti ini. Kemudian menghasilkan ini. Kemudian kita sisip di sini ya. Seperti ini. Menghasilkan ini. Dan kita sisip di sini. Ini sebagai cabang ketiga, menghasilkan ini. Ini hanya sebagai ilustrasi. Kemudian kita sisip di sini ya. Nanti akan saya sisip di sini seperti ini. Kemudian di backnya, di belakang, di background ini juga nanti saya akan program di sini yang menumbuhkan cabang baru sebagai cabang pokok yang menuju top. Nah, ini hasilnya. Jadi ini adalah ilustrasi nantinya. Nah teman-teman, kalau untuk programan seperti ini dengan menghasilkan cabangan seperti ini cukup besar, maka ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga tentunya ya, yang sangat lama. Bisa jadi hanya sebesar begini saja, ini membutuhkan 2 atau 3 tahun. Nah, dengan pola seperti ini menghasilkan bahan bonce yang sudah tersedia di alam dan pasti menghasilkan faktor umur itu lebih cepat dibandingkan dengan kita menyetek ya, dengan menyetek atau program budidaya. Nah, apa ada kelemahannya dibandingkan setek atau budidaya dengan mendongkel? Tentu ada ya, tentu ada. Tapi kemungkinan faktor alam biasanya ya, faktor alam saja yang menyebabkan kita akan ada kerugian ya di situ. Karena kalau kita mendongkel di alam hutan lindung umpamanya, pasti kita akan merusak alam. Tapi sepanjang kita memang mendongkel di tempat yang memang tidak dilarang atau boleh dikonversi, maka tidak ada kelemahannya. Proyeksinya akan seperti ini, dan ini adalah merupakan ilustrasi kedepannya nantinya akan saya arahkan seperti ini dan menghasilkan
ini dia. Oke teman-teman, demikian tadi review tentang proyeksi bagaimana keuntungan dari kita mendongkel. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita berjumpa di video mendatang. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.